Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yardan Hazik dengan NPM 2235104699. Di sini saya akan menjelaskan terkait aplikasi manajemen asuransi bencana alam yang bernama Nutures. Dengan anggota kelompok yaitu saya Yardan Hazik, selanjutnya Andika Solihin, Aurora Kela Sakinesha, Fitri Rahmasari, dan Lara Aulia Putri. Di sini terdapat project overview. Itu adalah bencana alam merupakan fenomena yang sulit diprediksi, namun dampaknya dapat sangat merusak. Bencana seperti gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan tanah longsor seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, baik dari sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Asuransi bencana alam menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak bencana. Dengan memiliki asuransi, individu atau keluarga yang terkena bencana dapat memperoleh bantuan finansial untuk membangun kembali kehidupan mereka. Dari tujuan proyek ini, dari tujuan utamanya itu untuk membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membeli polis, mengajukan klaim, dan menerima notifikasi bencana secara langsung. Kemudian tujuan khususnya itu terdapat edukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi, kemudian mempermudah proses klaim dengan fitur geolokasi dan pengunggahan foto, kemudian memberikan notifikasi bencana real time, dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan asuransi. Kemudian di sini terdapat fase-fase yang akan dijelaskan. Yang pertama itu fase develop project charter. Yang kedua itu develop project management plan. Yang ketiga direct dan manage project work. Keempat monitor dan control project work. Kelima itu integrate change control. Dan yang keenam itu close project or phase. Yang pertama itu adalah fase pertama develop project charter. Proses develop charter adalah langkah awal manajemen proyek untuk membuat project charter, dokumen resmi yang mengesahkan proyek. Proses ini menggunakan masukan seperti project statement of work, business case, perjanjian, faktor lingkungan, dan aset organisasi. Dengan alat seperti pendapat ahli dan teknik fasilitasi, hasil akhirnya adalah project charter yang merinci tujuan, lingkup, dan kewenangan proyek. Dari sini terdapat lingkup proyek yang berisikan yang pertama itu adalah pengembangan aplikasi, yaitu platform Android dan iOS dengan fitur seperti login, klaim, pembayaran, dan peta interaktif. Kemudian backend dan infrastruktur, yaitu server berbasis cloud dengan enkripsi data. Lalu pengujian dan peluncuran, yaitu QA untuk stabilitas aplikasi sebelum rilis. Kemudian pemeliharaan, yaitu pembaruan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Stakeholder atau pemangku kepentingan, isinya itu berupa pengguna akhir, end user, pengguna aplikasi yang akan mendaftar membeli polis, mengajukan klaim, menerima peringatan, dan membayar premi. Selanjutnya tim pengembang aplikasi atau development team bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan aplikasi. Lalu selanjutnya tim desain atau design team merancang antarmuka pengguna, UI, dan pengalaman pengguna atau UX. Lalu manajemen proyek atau project manager, yaitu mengelola proyek dan memastikan penyelesaian sesuai jadwal. Kemudian tim pemasaran dan promosi, marketing dan promotion team, yaitu bertanggung jawab untuk memasarkan aplikasi. Selanjutnya penyediaan asuransi dan mitra, insurance providers dan partners, menyediakan produk asuransi dan mendukung fitur tambahan. Lalu tim keamanan dan TI atau security and IT team,
itu menjamin keamanan data dan aplikasi. Lalu regulator, asuransi dan pemerintah atau regulatory bodies and government yaitu menyusun dan menegakkan regulasi yang mengatur industri asuransi. Kemudian tim dukungan pelanggan atau customer support team, yaitu memberikan bantuan kepada pengguna aplikasi. Dan yang terakhir itu tim QA dan pengujian atau quality assurance and testing team. Itu adalah memastikan kualitas aplikasi dengan pengujian. Nah, selanjutnya adalah anggaran. Anggaran ini, dari anggaran proyek ini terdapat yang bertotal 500 juta yang berisikan yang pertama itu desain dan riset UI atau UX. Yang bulan pertama itu 30 juta, terdapat desain, riset dan pengujian awal. Yang kemudian yang kedua itu pengembangan aplikasi dari bulan 2 sampai bulan 6 itu berupa 270 juta yang berisikan Android, iOS, backend dan infrastruktur cloud. Yang ketiga integrasi fitur utama dari bulan 3 sampai bulan 6 yaitu 100 juta. Itu untuk login, pembayaran, peta dan notifikasi. Kemudian testing dan QA bulan 4 sampai bulan 6 itu 50 juta, pengujian manual dan otomatis. Yang kelima itu pemeliharaan dan pembaruan dari bulan 6 sampai selebihnya itu berharga 50 juta. Itu berupa perbaikan dan pembaruan berkala. Kemudian jadwal. Dari jadwal ini terdapat yang dari pertama itu, kalau yang bulan pertama itu ada desain dan riset UI UX berdurasi 4 minggu. Untuk yang minggu pertama dan kedua itu analisis kebutuhan, wireframe dan mockup. Lalu minggu 3 sampai ke 4 itu pengujian prototype dan penyempurnaan desain. Yang kedua itu adalah dari bulan 2 sampai bulan 4 itu pengembangan aplikasi. Berdurasikan 12 minggu. Dari minggu 5 sampai minggu 8 itu adalah pengembangan Android, iOS dan backend. Selanjutnya dari minggu 9 sampai minggu 12 itu adalah fitur utama, login, pembayaran dan uji coba internal. Yang pertama selanjutnya itu adalah yang ketiga itu adalah bulan 3 sampai bulan 6 itu integrasi dan QA selama 12 minggu. Untuk minggu yang 13 sampai 16 itu adalah integrasi fitur atau geologi lokasi dan notifikasi. Lalu minggu 17 sampai minggu 18 itu adalah finalisasi aplikasi dan persiapan peluncuran. Selanjutnya yang keempat itu adalah bulan ke-6 atau selebihnya itu adalah peluncuran dan pemeliharaan awal, berdurasikan 4 minggu. Untuk minggu 19 sampai 20 itu adalah peluncuran aplikasi, dan minggu 21 sampai 24 itu adalah uji lapangan dan perbaikan awal. Jika terjadi keterlambatan, waktu tambahan 1 sampai 2 minggu dialokasikan per fase. Selanjutnya itu adalah risiko. Kalau risiko ini terdapat yang pertama itu operasional, yaitu keterlambatan respons yang merupakan logistik strategis, transportasi fleksibel dan komunikasi cepat. Lalu kurangnya kesiapan tim, yaitu pelatihan rutin dan simulasi bencana. Lalu kedua itulah finansial, kekurangan dana yang merupakan diverifikasi, pendanaan dan anggaran darurat. Selanjutnya ketergantungan donor adalah pengembangan layanan komersial. Dan yang ketiga teknologi, berisikan kerusakan sistem, yaitu tim TI responsif dan backup data. Lalu serangan cyber, sistem keamanan dan pelatihan staff. Dan yang keempat adalah reputasi, berisikan kegagalan tangkap darurat, yaitu uji rutin dan pelatihan komunikasi. Lalu komunikasi buruk, itu adalah sistem transparan dan edukasi masyarakat. Lanjut untuk fase berikutnya, fase kedua adalah develop
project management plan. Develop project management plan adalah proses penting dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk membuat dokumen utama yang akan memandu pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian proyek. Dari pembahasan ini terdapat pengembangan UI, UX, fitur, back-end, dan front-end. Dari fase kedua ini adalah pengembangan aplikasi secara lebih detail, baik dari sisi antarmuka pengguna atau UI UX maupun fungsionalitas back-end dan front-end. Tujuan dari fase ini adalah untuk membuat aplikasi yang tidak hanya fungsional, tapi juga mudah digunakan dan responsif di kedua platform, Android dan iOS. Berikut adalah flowchart-nya, bentuknya seperti ini. Lanjut, dari pengembangan UI UX ini terdapat tiga pembahasan. Yang pertama itu desain UI UX, yang kedua wireframe dan prototype, dan yang ketiga itu adalah interaksi pengguna. Nah, fokus utama untuk desain UI UX itu yang terdapat yang pertama itu kemudahan navigasi, yang dimana aplikasi harus jelas dan tidak membingungkan. Yang kedua responsivitas, yaitu menyesuaikan tampilan dengan berbagai ukuran layar perangkat. Yang ketiga aksesibilitas, yaitu menggunakan desain yang inklusif agar dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Dan yang keempat itu konsistensi visual, untuk memastikan bahwa elemen visual aplikasi konsisten antara layar yang berbeda, seperti warna, tombol, icon, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pengembangan fitur. Itu terdapat pemberian polis asuransi, yang dimana pengguna dapat memilih jenis polis asuransi sesuai dengan jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Lalu yang kedua, pengajuan klaim, yaitu pengguna dapat mengajukan klaim dengan mengunggah foto kerusakan dan memberikan deskripsi singkat terkait bencana yang mereka alami. Lalu yang ketiga, peta dan geolokasi, yaitu pengguna dapat melihat peta untuk mengetahui jalur evakuasi atau lokasi yang perlu dihindari. Yang keempat, pembayaran premi dan integrasi pembayaran, yang dimana mengintegrasikan sistem pembayaran untuk memudahkan pembayaran premi asuransi. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah peringatan dini dan notifikasi real time, yang dimana aplikasi memberikan pemberitahuan kepada pengguna tentang potensi bencana alam berdasarkan data geospasial dan cuaca terkini. Bentuk dari UI UX itu seperti berikut ini. Yang pertama sebelah screen, login seperti itu, daftar akunnya dan login seperti ini. Untuk yang tema gelap, halaman utamanya bentuk seperti itu, dari kelas asuransinya, formulir, metode pembayaran, produk individu dan produk kumpulan, pengguna profil, dan chatbot. Nah, selanjutnya pembahasan pengembangan backend. Terdapat server dan infrastruktur, yaitu pengaturan server backend yang dapat mendukung operasi aplikasi secara scalable dan aman. Yang kedua, database, pengelolaan database untuk menyimpan data pengguna, polis, klaim, dan transaksi pembayaran premi. Yang ketiga, API, application programming interface, yaitu penyediaan API untuk komunikasi antara aplikasi front-end dan server back-end. API ini akan mendukung berbagai fungsi termasuk pendaftaran pengguna, pengajuan klaim, pembelian polis, dan pengiriman notifikasi real time. Dan yang keempat itu keamanan data, yaitu penggunaan enkripsi untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Juga implementasi sistem autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk melindungi aplikasi yang dari akses yang tidak sah. Nah, lalu sini pengembangan untuk minggu pertama sampai ke-8. Dari aktivitas tersebut, yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Dari minggu pertama sampai minggu kedua itulah kegiatannya untuk melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan
atau stakeholder seperti tim pengembang dan pengguna akhir. Lalu yang kedua itulah analisis sistem dan teknologi. Minggu ketiga sampai minggu keempat itulah kegiatannya adalah menentukan arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan teknis dan pengguna. Misalnya menggunakan teknologi berbasis cloud untuk menyimpan data klaim dan framework seperti Flutter untuk antarmuka lintas platform. Yang ketiga itu perencanaan alur kerja dan UI UX dari minggu kelima sampai minggu keenam. Kegiatannya itu adalah mendesain alur pengguna atau user flow berdasarkan skenario pengguna yang telah dianalisis. Dan yang keempat adalah penyusunan rencana implementasi minggu ke-7 sampai ke-8. Kegiatannya itu adalah menyusun jadwal pengembangan dan memastikan pembagian tugas antara tim pengembang, desainer, dan penguji. Lalu pengembangan bulan 1 dan seterusnya. Terdapat desain dan riset UI UX untuk bulan pertama adalah alokasi biaya terdapat 30 juta. Kegiatan ini dilakukan sebelum pengembangan dimulai untuk memastikan desain aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua itu pengembangan aplikasi dari bulan 2 sampai bulan ke-6. Itu adalah biaya server, infrastruktur, cloud seperti AWS atau GCP dan pengelolaan API selama 6 bulan. Ketiga itu integrasi fitur utama dari bulan ke-3 sampai bulan ke-6. Terdapat pendaftaran dan login pengguna, pembayaran dan integrasi asuransi, peta dan geolokasi, dan notifikasi real time. Yang keempat, testing dan quality assurance atau QA dari bulan 4 sampai bulan ke-6. Merupakan pengujian manual dan otomatisasi untuk memastikan stabilitas aplikasi berjalan paralel dengan pengembangan. Dan yang terakhir itu pemeliharaan dan pembaruan berkala dari bulan 6 dan seterusnya. Itu tim pemeliharaannya itu terdapat pengelolaan, pembaruan dan dukungan, dan cadangan pemeliharaan opsional berupa 20 juta untuk revisi fitur atau bug setelah peluncuran. Lanjut untuk fase berikutnya, fase ketiga adalah direct dan manage project work. Aplikasi ini dirancang untuk mempercepat klaim asuransi bencana, memprediksi risiko berbasis data, dan mengelola keuangan asuransi secara efisien. Dikembangkan dengan kerangka kerja agile, direct dan manage project work adalah proses dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan proyek dilakukan sesuai dengan rencana dan menghasilkan deliverable yang diharapkan. Selanjutnya ini pembahasan untuk aktivitas utama tim. Yang terdapat, yang pertama itu adalah mengelola aktivitas proyek, berisikan pengembangan fitur utama aplikasi, dan desain antarmuka pengguna UI UX yang berupa untuk yang pertama itu klaim otomatis, integrasi data real time, kalkulator premi, dan pelaporan keuangan. Ini kedua itu adalah tampilan sederhana modul 2 pengguna, yaitu modul klien dan modul admin. Untuk pembahasan kedua itu adalah pengelolaan sumber daya internal. Terdapat 3 tim. Yang pertama itu tim untuk teknologi informasi, back end dan front end, tim keuangan, algoritma premi, simulasi kerugian, dan ketiga itu tim risiko asuransi, yaitu analisis risiko geografis dan input jenis bencana. Yang ketiga itulah pemanfaatan sumber daya eksternal. Yang terdapat konsultan hukum yang itu untuk memastikan aplikasi mematuhi regulasi perlindungan data atau GDPR atau setara dan hukum asuransi setempat. Lalu penyedia teknologi cloud, yaitu menyedia server untuk penyimpanan data secara aman dan dapat diakses secara global. Dan yang keempat itu adalah metode dan standar pengembangan. Terdapat metodologi agile, yaitu pengembangan dilakukan dalam siklus sprint 2 minggu dengan pengujian dan
evaluasi berkelanjutan. Dan selanjutnya standar keamanan informasi yang berupa berisikan enkripsi SSL, ISO atau IEC 27001 dan penetration testing rutin. Dan yang kelima itulah terakhir pengelolaan perubahan berupa feedback real time, yaitu setiap perubahan atau masukan dari perusahaan asuransi maupun korban bencana dicatat dalam sistem change request. Lalu penyesuaian modul berupa jika diperlukan fitur baru, misalnya pelaporan berbasis grafik. Prosesnya mengikuti siklus pengembangan yang telah ditentukan. Lanjut pembahasannya itu direct dan manage project work activity-nya. Nah, yang pertama itu terdapat inputs, berisikan rencana manajemen proyek, permintaan perubahan yang disetujui, faktor lingkungan perusahaan, dan aset proses organisasi. Yang kedua, tools dan teknik. Yang pertama itu penilaian ahli, yang kedua sistem informasi manajemen proyek atau PMIS seperti Jira atau Trello, dan yang ketiga pertemuan sprint review setiap 2 minggu. Lalu pembahasan terakhir yang ketiga adalah outputs, yang dimana hasil akhir atau dari deliverables, yaitu aplikasi mobile dan dokumentasi teknis. Yang kedua data kinerja kerja. Ketiga permintaan perubahan, dan yang terakhir laporan keuangan. Baiklah, fase yang selanjutnya adalah fase keempat, itu adalah monitor and control project work. Monitoring adalah sekumpulan prosedur dan praktik manajemen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja yang dicapai oleh proyek berdasarkan ukuran kinerjanya. Controlling merupakan pengaturan sistem untuk mengukur laporan serta memperkirakan penyimpangan terhadap tujuan, anggaran, dan proyek awal. Jadwal proyek. Monitoring dan controlling adalah tindakan yang saling berkaitan. Saat kita melakukan tugas monitoring pada suatu proyek, kita juga secara otomatis melakukan controlling terhadap proyek yang sedang berjalan. Nah, pembahasan ini terdapat untuk yang tahap pertama, itu adalah inputs atau masukan. Nah, untuk yang project management plan terdapat lingkup yang berupa aplikasi asuransi seperti registrasi, kalkulator premi, pembelian polis, dan klaim. Lalu target pemasaran 10.000 pengguna per 6 bulan. Yang kedua adalah jadwal. Minggu pertama sampai keempat itulah desain arsitektur, minggu kelima sampai 10 itulah coding dan integrasi, minggu 11 sampai ke-12 itu adalah pengujian dan beta. Yang ketiga adalah anggaran. Anggaran itu terdapat 40% pengembangan dan 30% pemasaran. Yang keempat adalah komunikasi. Terdapat tools seperti Slack, Trello, dan laporan mingguan. Yang kelima, risiko. Terdapat teknisnya itu untuk membackup data, dan pemasarannya adalah promo jika respons rendah. Lalu schedule forecast. Sini adalah rincian jadwal proyek. Untuk bulan 1 sampai kedua itu adalah rekrutmen staff, dokumen legalitas, dan prototype. Minggu ketiga dan keempat adalah pengembangan fitur utama dan pengujian internal. Bulan kelima rilis beta untuk 100 pengguna, revisi berdasarkan feedback. Dan bulan ke-6 adalah peluncuran aplikasi dan kampanye pemasaran besar. Penyesuaiannya jika banyak bug, peluncuran diperpanjang 2 minggu. Lalu cost forecast. Ini adalah teknologi berupa teknologi yang berharga 25 juta per minggu, 8 minggu lah sepertinya, untuk pengembangan dan server. Lalu pemasaran 15 juta per minggu mulai bulan keempat. Cadangan risiko 50 juta untuk biaya terduga. Lalu validate changes. Semua perubahan lingkup, jadwal, atau anggaran memerlukan persetujuan manajer proyek. Contohnya
penambahan fitur chatbot atau revisi jadwal peluncuran jika ada masalah keamanan. Nah, selanjutnya Work Performance Information, itu KPI dan data sumber. KPI berisikan 1000 pendaftaran bulan pertama, 20% konversi ke pembelian polis, 80% ulasan positif. Lalu sumber data, Google Analytics dan survei kepuasan pengguna. Lalu selanjutnya Enterprise Environmental Factors, itu berupa regulasi, yaitu wajib terdaftar di OJK dan patuh pada aturan perlindungan data. Dan persaingannya kompetitor fintech dengan layanan serupa. Dan yang terakhir, organizational process assets, proses internal SOP untuk laporan klien dan pemasaran. Lalu dokumen historis, data proyek sebelumnya sebagai acuan anggaran dan jadwal. Nah, untuk tahap kedua, tools dan teknik, terdapat yang pertama pembahasannya expert judgment, berupa pakar aktuaria menentukan premi berdasarkan risiko demografi. Lalu pakar keamanan data, yaitu memastikan aplikasi sesuai standar ISO 27001. Lalu analytics tekniknya, untuk SWOT analisis, itu memiliki kekuatan dan kelemahan. Untuk kekuatan adalah fitur otomatisasi klaim atau user friendly. Dan yang kelemahan adalah butuh upaya pemasaran untuk membangun kepercayaan. Lalu kalau untuk yang analisis risiko downtime, untuk risiko downtime saat kampanye besar diatasi dengan server cadangan. Lalu Project Management Information System atau PMIS, terdapat cloud-based tools seperti Trello untuk mengacak progres proyek. Lalu meeting, terdapat stand up harian, yaitu laporan 5 menit dari tiap anggota tim, dan evaluasi mingguan seperti pemantauan kinerja anggota dan jadwal. Lalu yang ketiga adalah output tahap hasilnya. Terdapat change request. Untuk change request ini adalah permintaan perubahan fitur, anggaran atau jadwal diajukan secara formal dan memerlukan persetujuan. Lalu work performance reports, itu laporan mingguan mencakupi progres pekerjaan, persentase selesai, dan KPI, jumlah pengguna baru dan tingkat konversi. Project management plan update, perubahan jadwal atau lingkup diperbarui dalam rencana proyek. Dan selanjutnya project document updates, dokumen risiko dan laporan pemasaran diperbarui setelah evaluasi bulanan. Lalu pembahasan selanjutnya, monitor dan kontrol project work. Terdapat langkah-langkah monitoring dalam proyek Nuteres. Sini terdapat beberapa, seperti yang pertama pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data secara pengembangan fitur utama dan penyelesaian bug secara berkala. Yang kedua, perbandingan dengan rencana, yaitu membandingkan hasil aktual dengan baseline proyek, termasuk jadwal dan milestone. Yang ketiga, identifikasi penyimpangan, yaitu mengidentifikasi deviasi pada waktu, anggaran, atau kualitas hasil. Yang keempat itu adalah penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan status proyek untuk stakeholder terkait progres dan kendala. Dan yang terakhir, pemantauan kualitas, yaitu melakukan pengujian rutin terhadap fitur yang sudah selesai. Lanjut, langkah-langkah controlling dan dalam proyek Nuteres. Beberapa itu terdapat analisis. Yang pertama, analisis penyimpangan, yaitu mengidentifikasi penyebab deviasi dan dampaknya terhadap jadwal, anggaran, dan kualitas. Yang kedua, perencanaan tindakan korektif, yaitu menyusun langkah korektif seperti menambah sumber daya, mengatur ulang prioritas, dan mengalokasikan kembali anggaran. Ketiga, implementasi tindakan korektif, yaitu melibatkan sumber daya tambahan,
menggunakan alat otomatisasi dan menerapkan metode pengujian yang lebih efisien. Ini keempat itu adalah evaluasi hasil perbaikan, yaitu memantau progres, mengadakan rapat evaluasi, dan melaporkan hasil kepada stakeholder. Contoh untuk implementasi monitoring dalam proyek Node.js. Yang pertama itulah pengumpulan data progres. Menggunakan dashboard Trello untuk melacak progres setiap tugas seperti penyelesaian fitur pengajuan klaim dan pengembangan notifikasi real time. Yang kedua adalah melakukan evaluasi mingguan terhadap waktu penyelesaian dibandingkan dengan timeline proyek. Yang kedua adalah pengujian fitur. Yang pertama itu menguji fitur geolokasi untuk memastikan akurasi lokasi dalam klaim. Dan yang kedua melakukan uji coba fungsi notifikasi real time untuk memastikan pengguna dapat mendapatkan informasi yang relevan dengan cepat. Yang ketiga, rapat evaluasi, mengadakan rapat mingguan untuk membahas progres proyek, mengidentifikasi kendala, dan menyusun rencana tindak lanjut. Lalu contoh berikutnya adalah implementasi controlling dalam proyek Node.js. Yang pertama adalah pemulihan jadwal, yaitu ketika pengembangan fitur geolokasi mengalami keterlambatan, controlling dilakukan dengan menambah 2 pengembangan untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua adalah koreksi anggaran. Jika anggaran pembengkakan biaya pada pengujian keamanan API, controlling dilakukan dengan mengurangi anggaran pada aktivitas promosi awal aplikasi untuk menutupi kekurangan. Lalu yang ketiga adalah peningkatan kualitas. Jika pengujian fitur pengajuan klaim menunjukkan error signifikan, controlling dilakukan dengan menambah siklus pengujian ekstra sebelum melakukan ke tahap berikutnya. Lalu untuk pembahasan alat dan teknik monitoring dalam proyek Node.js. Yang pertama adalah perangkat lunak manajemen proyek. Itu seperti tools seperti Microsoft Project, Trello atau Jira digunakan untuk memantau progres tugas dan milestone. Yang kedua adalah dashboard visual, yaitu menggunakan Trello atau Notion untuk memvisualisasikan progres tugas dan alokasi sumber daya. Yang ketiga adalah laporan progres. Laporan mingguan dan bulanan untuk melakukan status proyek kepada stakeholder. Yang keempat adalah Key Performance Indicators atau KPIs. Untuk mengukur aspek utama proyek seperti waktu penyelesaian fitur, kecepatan pengujian dan penyelesaian bug. Lalu tujuan utama monitoring dan controlling pada proyek Node.js itu adalah untuk memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran. Yang kedua, mengurangi risiko kegagalan dengan tindakan korektif yang cepat dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hasil melalui pengujian dan evaluasi berulang. Yang keempat adalah memberikan visibilitas penuh kepada stakeholder tentang status dan keberhasilan proyek. Lalu pembahasan berikutnya adalah permintaan perubahan proyek. Yang pertama itu adalah penambahan fitur notifikasi real time. Itu terdapat deskripsi, yaitu penambahan fitur notifikasi real time bertujuan untuk memberikan informasi langsung kepada pengguna terkait status klaim, peringatan bencana, atau pembaruan terkait polis asuransi. Fitur ini akan menggunakan integrasi push notification yang terhubung dengan database utama aplikasi. Nah, lalu rincian dampak biaya. Ini terdapat pengembangan modul notifikasi real time yang berharga 30 juta. Yang kedua itu pengujian integrasi notifikasi, itu adalah 10 juta. Lalu penyempurnaan dan debugging itu 10 juta, dan total biaya dari tambahannya itu 50 juta. Selanjutnya rincian dapat jadwal. Itu terdapat pengembangan fitur yang pertama 1 minggu, pengujian fitur itu 1 minggu, lalu jadi total waktu tambahannya itu jadi 2 minggu.
Yang kedua adalah perubahan desain UI pada halaman klaim. Deskripsinya itu mengubah tata letak dan elemen desain pada halaman klaim agar lebih user friendly. Hal ini mencakup penyesuaian warna, tata letak form, serta penambahan panduan langkah-langkah untuk penggunaan saat mengajukan klaim. Tujuan utama adalah meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim. Lalu rincian dari dampak biayanya ini, yang pertama redesign halaman klaim itu berupa 10 juta, pengujian dan validasi desain baru itu berharga 5 juta, penyesuaian dokumentasi pengguna itu 5 juta, dan jadi total biaya tambahannya itu 20 juta. Lanjut, rincian dampak jadwal. Itu yang pertama desain ulang dan pengembangan itu berdurasikan 3 hari. Yang kedua pengujian desain baru itu per hari, dan total waktu tambahannya itu menjadi 1 minggu. Baiklah, penjelasan selanjutnya adalah permintaan perubahan proyek, yang dimana terdapat peningkatan sistem keamanan API. Deskripsinya itu pembaruan sistem keamanan API dilakukan untuk memastikan data pengguna tetap terlindungi dari potensi serangan cyber. Ini termasuk implementasi tokenization, enkripsi data, dan pengujian penetrasi pada endpoint API. Langkah ini penting untuk memenuhi standar keamanan baru. Rinciannya dari dampak biayanya, untuk implementasi tokenizationnya 15 juta, enkripsi data 10 juta, pengujian penetration 5 juta, dan total biaya tambahan 30 juta. Lanjut, rincian dampak jadwal. Implementasi dilakukan secara paralel dengan pengembangan fitur lain. Tidak ada dampak signifikan pada timeline keseluruhan. Lalu alasan permintaan perubahan. Yang pertama itu peningkatan pengalaman pengguna, yaitu penambahan fitur notifikasi dan perbaikan UI bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua, keamanan data. Peningkatan sistem keamanan API diperlukan untuk mematuhi regulasi dan melindungi data sensitif pengguna. Yang ketiga, relevansi proyek. Fitur tambahan ini akan memperkuat posisi aplikasi sebagai solusi komprehensif untuk kebutuhan klaim dan informasi terkait asuransi. Ringkasan dari dampak totalnya itu ada 2. Total biaya tambahan itu 100 juta dan total waktu tambahan itu 3 minggu. Nah, lanjut untuk fase selanjutnya, yang kelima itu adalah integrated change control. Analisis dampak perubahan fitur mencakup evaluasi tujuan, sumber daya, jadwal, anggaran, kualitas, dan regulasi untuk memastikan perubahan tidak merugikan proyek. Nah, ini untuk permintaan stakeholdernya ada beberapa. Yang pertama itu pengajuan klaim dengan video. Upload video kerusakan untuk klaim. Yang kedua itu pembayaran premi otomatis atau yaitu premi dibayar otomatis. Yang ketiga, chatbot AI untuk pengguna dengan layanan 24 jam 7 hari. Dan yang keempat, analisis risiko bencana alam dengan ML, yaitu prediksi bencana. Yang kelima, peta bencana alam interaktif, yaitu info lokasi bencana terkini. Yang keenam, notifikasi darurat bencana alam dengan peringatan real time. Yang ketujuh, pilihan bahasa lebih beragam, itu akses bahasa lokal dan internasional. Yang kedelapan, pencatatan keuangan sendiri dengan melacak dampak finansial. Yang kesembilan, kustomisasi tema aplikasi dengan ubah tema sesuai preferensi. Dan yang ke-10, verifikasi klaim melalui GPS, yaitu validasi klaim lokasi bencana. Lalu lanjut evaluasi fitur yang tercover, itu 1, pengajuan klaim dengan video. Yang kedua, pembayaran premi otomatis. Ketiga, chatbot AI untuk pengguna. Keempat, analisis risiko bencana alam. Kelima, bencana alam interaktif. Keenam, notifikasi darurat bencana. Dan yang ketujuh, pilihan bahasa lebih beragam.
Fitur yang tidak tercover itu ada 3, yaitu pencatatan keuangan mandiri, yang kedua kustomisasi tema aplikasi, dan ketiga verifikasi klaim melalui GPS. Nah, dan di sini terdapat sebuah tabel dari pembahasan rekapitulasi dampak perubahan. Begini tampilannya dan isinya. Lanjut, analisis dampak pengembangan. Ada 3, yaitu 1, waktu. Merupakan penambahan 1-3 bulan karena fitur kompleks seperti AI, peta interaktif, notifikasi darurat. Yang kedua itu dana, yaitu kenaikan anggaran sebesar 15-20%. Yang ketiga itu risiko teknis, yaitu fitur seperti AI dan ML membutuhkan optimasi performa karena data intensif. Dan yang terakhir untuk fase berikutnya itu fase ke-6 adalah close project atau phase. Close project or phase adalah langkah terakhir dalam manajemen proyek asuransi bencana alam, di mana seluruh pekerjaan yang direncanakan telah selesai, hasil proyek telah diserahkan, dan proyek atau fase tersebut ditutup secara resmi. Dari tujuan dan target pengguna ini, terdapat tujuan utama proyeknya adalah yang pertama klaim cepat, yaitu proses klaim otomatis melalui unggahan bukti, foto atau video. Kedua, prediksi risiko, yaitu analisis risiko bencana berbasis data real time. Yang ketiga, pengalaman pengguna, yaitu antarmuka sederhana untuk klaim, laporan, dan pembayaran premi. Lalu yang keempat, target pengguna. Untuk target penggunanya itu ada 2. Yang pertama itu pemegang polis asuransi, yaitu masyarakat yang membeli asuransi untuk melindungi aset, dan yang perusahaan asuransi. Yang kedua itu adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memproses klaim dan mengelola data risiko. Dan lanjut untuk yang arsitektur aplikasi. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu untuk yang front end-nya ada teknologi dan desain UI UX. Lalu untuk keamanannya itu ada SSL encryption, authentication, penetration, dan penetration testing. Untuk backend teknologi dengan Node.js. Database-nya itu menggunakan MongoDB dan API integrasinya. Lalu fitur utama itu pengajuan klaim video, chatbot AI, analisis risiko, dan notifikasi darurat. Nah, di sini terdapat laporan kinerja aplikasi. Laporan kinerja aplikasi bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana aplikasi beroperasi dengan lingkungan pengguna nyata, dengan fokus pada waktu respon, tingkat kesalahan, dan pengguna sistem secara keseluruhan. Lalu di sini metode pengukuran kinerja, terdapat waktu responnya, ketersediaan sistem, efisiensi pengguna sumber daya, dan kepuasan pengguna. Nah, di sini untuk yang hasil kinerja aplikasi terdapat kecepatan proses klaim, tingkat kesalahan, penggunaan fitur utama, dan peningkatan prediksi risiko. Nah, di sini dapat penggunaan proyeknya. Ada beberapa dari 2 ini. Yang pertama, pengguna oleh pemegang polis. Untuk pengguna akhir terdapat langkah-langkahnya itu register dan login, pengajuan klaim dengan mengunggah foto atau video kerusakannya. Nah, untuk ketiga, pembayaran premi otomatis bisa dilakukan otomatis secara kartu debit atau e-wallet. Keempat, notifikasi darurat bencana, itu untuk memberitahuannya di wilayah pengguna. Yang kelima, peta interaktif, dan yang keenam, laporan keuangan. Yang kedua itu pengguna oleh perusahaan asuransi yang digunakan oleh admin. Nah, langkahnya itu ada manajemen klaim, analisis risiko, laporan keuangan, dan manajemen pengguna. Keamanan dan integrasi.
Nah, yang pertama itu keamanan pengguna. Semua data pribadi pengguna dan informasi keuangan dienkripsi dengan SSL dan disimpan dengan aman di server. Lalu pengguna memiliki kontrol atas data mereka dan dapat mengedit atau menghapus informasi pribadi sesuai dengan kebijakan privasi yang berlaku. Lanjut, integrasi sistem. Aplikasi ini integrasi dengan sistem eksternal seperti API dan dari BMKG untuk data bencana real time dan gateway pembayaran untuk transaksi premi. Lalu sistem juga memungkinkan integrasi dengan perangkat penyimpanan cloud untuk memastikan data tetap tersedia dan aman, serta dapat diakses kapan saja oleh perusahaan asuransi. Lanjut, untuk pembahasan manfaat pengguna Prayang itu, untuk bagi penggunanya bisa untuk meningkatkan kenyamanan dalam pengelolaan klaim dan premi, serta memberikan kemudahan dan dalam memantau risiko bencana alam secara real time. Dan untuk bagi perusahaan asuransi itu mempermudah pengelolaan klaim secara otomatis dan efisien, memberikan analisis risiko berbasis data, serta mengoptimalkan proses pembayaran dan manajemen keuangan. Nah, lanjut untuk evaluasi proyek dari umpan, balik pengguna, dan kepuasan pengguna. Untuk metode pengumpulan umpan balik itu ada survei kepuasan, rating fitur, dan wawancara dan diskusi. Nah, kalau yang metode kepuasan pengguna ada kemudahan pengguna, kecepatan klaim, akurasi prediksi bencana, layanan pelangganan, dan keamanan data. Nah, untuk yang grafik yang untuk skor kepuasan pengguna dari 1 sampai 5 skala. Terdapat fitur aplikasi X-Axis untuk mencakup fitur seperti pengajuan klaim, pembayaran premi otomatis, chatbot AI, notifikasi darurat, peta interaktif, dan lain-lain. Dan selanjutnya rating kepuasan itu Y-axis ya, itu rentang 1 sampai 5, dengan 5 adalah skor tertinggi, sangat memuaskan, dan 1 skor terendah, sangat tidak memuaskan, tidak puas. Contoh dari itunya seperti ini fiturnya, bisa di pengajuannya klaim dengan video atau bayaran premi otomatis, chatbot AI, dan lain-lain. Nah, untuk yang skor kepuasan pengguna dan untuk yang analisis keberhasilan proyek berdasarkan grafiknya. Kalau untuk dari grafiknya bentuknya seperti ini, kita perencanaan 90%, desain 85%, pengembangan 70%, pengujuannya 95%, dan penyerahannya itu 100%. Dari kesempurnaan proyek ini berhasil dengan baik secara keseluruhan, meskipun tantangan pada fase desain dan pengembangan membutuhkan perhatian ekstra. Pembelajaran dari proyek aplikasi manajemen keuangan asuransi bencana alam. Di sini terdapat pembelajaran positif untuk meningkatkan kolaborasi tim, penerapan teknologi canggih, manajemen waktu, dan sumber daya yang efektif. Fokus pada pengalaman pengguna UI UX. Untuk pembelajaran yang negatifnya itu terdapat penundaan pada pengembangan fitur kompleks dalam integrasi sistem, anggaran yang membengkok, dan resisten terhadap perubahan dalam tim. Nah, sini dari aplikasi ini terdapat edukasi untuk pengguna. Yang pertama itu peningkatan kesadaran dan edukasi tentang bencana alam. Jenis-jenisnya di sini terdapat fitur-fiturnya, jenis-jenis bencana, dampak bencana, langkah-langkah mitigasi, dan modul pembelajaran. Dan yang kedua itu adalah notifikasi dan peringatan dini. Fitur ini menggunakan teknologi geospasial dan data real time untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna. Nah, komponennya itu seperti pemberitahuan real time, prediksi bencana, personalized alert, dan simulasi situasi darurat. Yang ketiga, panduan proses asuransi. Fitur ini membantu pengguna memahami dan mengelola asuransi bencana alam. Subfiturnya seperti pengenalan asuransi bencana, panduan membeli polis, simulasi klaim, dan perbandingan polis. Yang keempat,
peta interaktif, dan informasi geolokasi. Peta berbasis teknologi GIS atau Geographic Information System menyediakan sistem penting untuk membantu pengguna memahami lingkungan sekitar dan mengurangi risiko. Fitur ini meliputi zona rawan bencana, jalur evakuasi, lokasi penting, dan customization maps. Dan yang kelima yang terakhir adalah tutorial dan sumber daya informasi. Fitur ini memberikan akses kepada pengguna untuk memberi palet langkah-langkah mitigasi bencana dengan cara yang mudah dipahami. Nah, elemen-elemen tersebut dapat video tutorial, dokumen referensi seperti ebook dan panduan PDF gitu. Ketiga, kuis interaktif dan fitur tanya ahli. Nah, sistem reward untuk pengguna ini ada yang A. Kalau yang A ini mekanisme pengumpulan poin. Pengguna dapat mengumpulkan poin berdasarkan berbagai aktivitas seperti menyelesaikan modul edukasi, mengikuti simulasi bencana, berpartisipasi dalam kuis, pelaporan bencana, dan menggunakan fitur interaktif. Kalau yang B, level dan badge. Pengguna diberikan insentif dalam bentuk level dan badge sesuai dengan aktivitas mereka di aplikasi, seperti badge tematik dan level keahlian. Dan C, penukaran poin. Poin dikumpulkan dapat ditukar dengan berbagai manfaat seperti voucher belanja atau diskon asuransi, donasi sosial, hadiah fisik, dan akses premium. Kalau yang D itu tantangan dan kompetisi. Itu tantangan mingguan, bulan atau bulanan, misalnya menyelesaikan 5 modul edukasi atau berpartisipasi dalam 3 simulasi evakuasi dalam sebulan untuk mendapatkan bonus poin. Selanjutnya kompetisi komunitas itu pengguna bersaing di papan peringkat global atau lokal untuk mengumpulkan poin terbanyak dalam kategori tertentu. Dan yang E adalah penghargaan komunitas. Pengguna dengan kontribusi besar seperti pelaporan bencana valid atau membaca pengguna lain melalui form bisa mendapatkan penghargaan khusus seperti penghargaan sosial dan penghargaan material. Nah, dari kesimpulan proyek ini, meskipun proyek ini menghadapi beberapa kendala seperti penundaan waktu dan pembengkakan biaya akibat faktor kompleks, hal ini memberikan pelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana mengelola perubahan dalam pengembangan aplikasi canggih. Dengan memperhatikan tantangan tersebut ke depannya, proyek serupa dapat dikelola dengan perencanaan yang lebih matang, fleksibilitas dalam anggaran, serta integrasi teknologi yang lebih realistis. Baiklah, sekian dari saya. Jika saya ada kesalahan, mohon maaf. Akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.